Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sehat semua ya? Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini ya, mari kita berdoa agar nanti kita diberi kelancaran selama dalam pembelajaran hari ini ya. Jika berdoa dimulai. Cukup? Terima kasih. Baik, hari ini ketua kelas yang tidak hadir siapa? Ini satu orang sudah tidak di sini ya? Muhammad Afif. Tapi ini sudah resmi toh? Siapa tadi yang nggak hadir? Muhammad Nur Hafi. Keterangannya apa? Sakit? Terus siapa? Naufal Aditya. Satunya siapa? Raka Ramadan Nugroho. Sakit semua ya? Jadi tiga orang ya, ditambah satu orang yang sudah keluar ya. Baik, kita doakan ya semoga yang sakit ini cepat sembuh ya, biar bisa bergabung dengan kita. Karena apa? Karena kemarin kalian sudah melewati PTS atau ASTS bagi kelas 10, kelas 11 ya, asesmen sumatif tengah semester. Sisa 3 bulan lagi, atau efektifnya tinggal 2 bulan kalian belajar teori, nanti sudah penilaian akhir semester ya. Karena apa? Karena akhir semester itu di akhir November. Sekarang kan awal Oktober ya. Awal Oktober sudah berjalan 1 bulan, kemudian nanti akhir November sudah penilaian akhir semester. Sebelumnya saya ingin mereview, sebelum kita masuk ke materi pokok ya, saya ingin mereview materi yang lalu. Kemarin kalian sudah melewati asesmen sumatif tengah semester dan hasilnya alhamdulillah 80% bagus ya. 80% di atas KKM, di atas 75. Saya tidak perlu meremedi ya. Kemudian kemarin kita sudah belajar dari awal ya. Terakhir kita belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? K3LH. Apa kepanjangannya? Dan lingkungan hidup. Dari kesehatan, keselamatan, kerja, dan lingkungan hidup. Jangan kebalik ya. Ada kemarin yang kebalik. Keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan hidup. Jadi kesehatan dulu. Sehat dulu baru kita bekerja ya. Seperti itu. Kemudian di sini saya ingin menyampaikan ya materi hari ini. Materi hari ini seperti yang ada di depan ya. Jadi masih kaitannya dengan K3LH, tapi sekarang kita masuk ke budaya 5R di industri ya. Ini sangat penting ya. Kenapa kita harus mempelajari budaya 5R? Karena apa? Kalian khususnya SMK ya. SMK itu kan arahnya nanti akan menjadi apa? Menjadi tenaga kerja ahli ya, bisa teknisi. Kalau di jenjang pendidikan kalian SMK ya nanti bidangnya teknisi ya. Kalau sudah D3 nanti beda lagi ya. Tapi kalau kalian di SMK biasanya masih teknisi atau staff ya. Kalau kemarin awal-awal Bapak Kepala Sekolah menyampaikan ya, jadi lulusan SMK itu kan disingkat BMW ya. Masih ingat? Disingkat BMW apa? Yang pertama B-nya apa? B-nya apa? B-nya yang pertama apa? Ada yang masih ingat? Yang pertama ketika kalian lulus, B-nya bekerja ya, langsung bekerja. Ada yang lulus kalian besok ada yang lulus langsung bekerja? Ada pasti ya? Pasti ada ya. Entah itu bekerja sebagai apa ya. Jangankan setelah lulus, sebelum lulus pun kelas kalian banyak yang sudah bekerja ya. Terutama ya Shopee Food, Grab Food, Gojek ya. Udah banyak itu kelas kalian yang kelas 12 nyambi bekerja sebagai itu. Berarti kan intinya apa? Mereka belum lulus pun sudah bekerja ya.
Nah, kalian targetnya ya ketika lulus B tadi bekerja ya. Kemudian yang M apa? Makan, magang. M itu melanjutkan. Melanjutkan itu artinya melanjutkan jenjang kalian ya. Kalau kalian sekarang SMK, kalau melanjutkan ya di perguruan tinggi, berarti kuliah ya. Jadi nanti besok ada yang tidak langsung bekerja ya. Ada yang ingin kuliah, silahkan ya. Tadi ya, budaya 5R di industri. Kita lanjut. Materi pokok hari ini adalah ini ya, budaya kerja di industri. 5R itu singkatan dari apa? Ingat-ingat ya. Ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin ya. Istilah 5R ini berasal dari bahasa Jepang ya. Kalau dalam bahasa Jepang itu 5S. Kalian bisa nanti searching 5S itu apa ya. Ada Shaiton, ada Seiketsu ya. Itu yang dalam istilah dalam bahasa Jepang yang artinya sama dengan istilah dalam Indonesia. Kalau di Indonesia 5R, kalau di Jepang 5S ya. Intinya ini ya, ringkas, rapi, resik, rawat, rajin. Mungkin kalian sering menemukan ya. Menemukan poster di sekeliling sekolah kita ada budaya 5R ya. Kemudian rawat, sudah dirawat belum kelasnya? Sudah dirawat belum taman di depan kelas kita? Kalian yang bisa jawab ya. Kemudian rajin. Rajin apa? Rajin ya kalian sebagai pelakunya ya. Kalian sudah rajin apa belum dalam menerapkan 5R ini ya. Sekarang kita perhatikan foto di depan ya. Bisa kelihatan belum yang di belakang? Kelihatan? Yang pertama foto ini kamar mandi. Kalian tahu ya kamar mandi ini ya? Kamar mandi sekolah kita ya. Ini yang kemarin baru di-share Bapak Kepala Sekolah. Oke, kita berdiri sejenak ya. Kita bersama-sama menyanyikan lagu wajib nasional kita, Garuda Pancasila. Oh, silakan berdiri. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ini kondisi di sekolah kita. Kemudian ini sekolah lain ya. Ini kalau kalian melihat ini, apa yang bisa kalian simpulkan? Yang nomor 2. Kira-kira bagus nggak ini seperti ini? Enggak ya? Ya, itu hal yang normal. Kalau kalian melihat seperti ini, kemudian kalian merasa tidak nyaman atau merasa apa? Pandangan kalian nggak sedap ya, berarti kalian normal. Tapi kalau kalian melihat hal seperti ini di lingkungan kalian ya, atau di sekitar kita atau di sekolah, kalian merasa wah ini hal yang wajar ya, ini hal yang normal, berarti kalian nggak normal ya. Ini seperti ini contoh di SD di Klaten ya, bukan di Jogja nih, di SDN Manjung, Klaten sana ya. Sambil contoh di sana. Bayangkan loh, ini tembok sekolah SD ya, penuh dengan coret-coretan seperti ini ya. Gak tahu ini inisial geng apa ya, nggak tahu. Tapi kan bukan hal yang baik ya. Ini memang bagi yang menulis ini karya seni ya, kaligrafi atau apa? Graffiti ya. Tapi kan ini bukan tempatnya ya, menularkan kreativitasnya di sekolah apalagi ya. Kalau ini mungkin SD mereka tidak bisa ngapa-ngapain ya, karena mereka SD. Kalau di SMK mungkin kalian masih bisa membersihkan ya. Dulu sebelum kalian masuk ya, 2 tahun yang lalu atau setahun yang lalu, kalian mungkin belum menemukan. Kalian menemukan di sekolah kita ini penuh dengan coretan ya. Terutama kelas ini juga. Kelas ini penuh dengan coretan, dengan vandalisme. Ketika datangnya Pak Elias ya, Bapak Kepala Sekolah kita, semua dicat ulang ya. Ini catnya ini baru semua ya, baru setahun. Ini lumayan bersih ya, walaupun ada bekas-bekas seperti ini, tapi ini sudah, maksudnya ini kan kotoran bukan karena coret-coretan ya, bukan karena ulah tangan, tapi ini kan bekas kaki, karena bekas tangan ketika megang spidol. Tapi dulu ini memang nyata itu bekas coret-coretan ya, dan coret-coretannya banyak sekali ya. Ini kan hal yang tidak pantas. Jadi menurut kalian hal seperti ini pantas tidak?
Tidak pantas. Secara normalnya tidak pantas. Tapi kenyataannya sampai sekarang ya masih dilakukan ya. Berarti kan ya, kesadaran membangun rasa kepedulian masih kurang ya. Ini pertanyaannya setelah melihat gambar tadi, apa kamu suka melihat banyak sampah berserakan di sekitarmu? Jawabannya tidak ya. Sekarang menjadi masalah ya, terutama di DIY ya, Bantul juga. Pengelolaan sampah kita kan sekarang lagi semrawut ya. Kalau kalian lihat di jalan sepanjang jalan Ring Road, itu penuh dengan bungkus-bungkus plastik ya. Ada Pampers, ada sampah rumah tangga ya. Dan itu kan tidak sedap dipandang mata ya. Sedangkan selain tidak sedap dipandang mata juga baunya ya, aromanya sangat mengganggu. Karena apa? Karena itu sampah rumah tangga yang memang bisa menimbulkan bau ya. Kalau sampah rumah tangga mungkin masih bisa ditahan, tapi kalau kayak sampah softtek ya, sampah Pampers yang memang itu kotoran ya, berserakan di jalan kan sangat tidak nyaman ya, tidak bersih ya. Jadi menjadi PR kota kita atau kabupaten kita ya, Kabupaten Bantul khususnya, yang Kabupaten Bantul ini kan menjadi tempat pembuangan sampah akhir ya. Kalau kalian tahu di mana? Di TPS Piungan ya, yang sampai sekarang kabarnya ya mau ditutup, tapi sampai sekarang ya belum ditutup. Karena apa? Ketika itu ditutup, kalian bisa tahu sendiri sampah di mana-mana ya. Memang salah satu caranya ya mengelola sampah sendiri di rumah. Tapi kan sangat sulit ya mengelola sampah sendiri di rumah tanpa dibakar loh. Kalau hanya kita timbun-timbun ya, memang bisa menjadi terurai ya, bisa menjadi pupuk. Tapi kan waktunya sangat lama ya, sangat lama. Makanya ya orang ya kalau tidak ingin mencari susahnya ya tinggal dibuang di jalan raya ya. Padahal itu kan ya mengganggu kepentingan umum. Kemudian yang kedua, apa yang kamu rasakan saat melihat orang lain membuang sampah? Yang kalian rasakan apa? Membiarkan saja atau ikut membantu membuang sampah sembarangan? Melarang, Pak. Ya, wajarnya ya melarang ya. Sewajarnya kita itu ya melarang, atau kalau tidak melarang ya mengingatkan. Kalau tidak mampu mengingatkan, takut ya memberi contoh atau kita memberi contoh membuang sampah pada tempatnya ya. Dan kita lanjutkan ya. Ini budaya 5R di industri. 5R tadi sudah tahu ya, rajin, resik, rawat, ringkas. Satunya apa? Rajin ya. Ini ya. Ini logo 5R. Jadi ringkasnya seperti ini ya. 5R itu terdiri dari ringkas, rapi, resik, rawat, rajin ya. Kemudian ini ya. Seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi 5R itu berasal dari istilah Jepang ya. Istilah Jepangnya itu ini ya. Yang pertama seiri. Itu dalam bahasa Jepang ya. Artinya ringkas. Seiri ya. Artinya ringkas. Diingat-ingat ya. Jadi dari bahasa Jepang ya. Karena kan kita tahu sendiri Jepang itu negara industri dengan budaya kerja yang sangat disiplin ya. Kalau kalian lihat kelas kalian yang kelas 12 yang 11 orang terpilih menjadi calon magang di Jepang ya. Itu kan sampai sekarang mereka diklat intensif sampai 6 bulan ya. Mempersiapkan diri bagaimana membentuk kedisiplinan mereka ya. Kemarin salah satu ketika mereka mengikuti tes, indikator kedisiplinannya apa? Yang pertama selain fisik ya, mereka fisik kan harus benar-benar prima ya. Push up-nya harus benar-benar jumlahnya berapa, kemudian sit up-nya. Kemudian tujuan penerapan budaya 5R yaitu mensejahterakan tenaga kerja sehingga pada saat keadaan bersih akan memunculkan kenyamanan, disiplin, menanggulangi kejadian, kerjasama serta perawatan alat kerja agar menambah usia kerja peralatan. Ini istilah dari Jepang ya, dari Masaki Imai. Ya sekarang materi sudah selesai ya. Kita mulai untuk aktivitas kelompok seperti yang saya bagi tadi ya, masih ingat ya? Ini aktivitasnya saya sampaikan nanti melalui link, saya share di grup ya. Di sini saya bagi ya. Nanti kalian mengerjakan sesuai dengan grupnya ya. Yang pertama di sini yang tadi saya sampaikan dari 1 2 3 4 5 6 7 ya. Apa, Pak?
Kamu kan temanya rajin, ya kamu rubah ini jadi poster rajin. Contoh rajin itu apa? Dikasih foto-foto nggak apa Dikasih foto nggak apa? Ini kan tinggal dirubah-rubah tuh. Itu bisa diedit semua satu grup kalian bisa. Oh, bisa bareng-bareng. Bisa bareng-bareng. Cuman ya jadi kalau teman mengedit di sini juga teredit. Jadi bisa bareng-bareng. Satu kelompok boleh. Jadi kalau kamu ngedit nanti di sini keedit. Jadi saling berkaitan kalian. Yang penting ada tulisannya enggak, Pak? apanya? Maksudnya itu loh, kayak kata-kata. Iya, kalau rawat contohnya apa? Kasih poster apa kalau rawat? Contohnya Harus dulu, Pak. ini loh, kan ada penghapus ini loh, Ya. penghapus itu buat ngapus ini loh. Nggak dicoret-coret tuh. Ini namanya siapa tadi? Hah? Enggak namanya ini nama siapa? Aku, Juan. Juan. Nih, Rino. nih siapa namanya? Hah? Gary. Miftahul. Sekarang kita lanjut ini ya. Kita lanjut ke kuis hari ini, kuis. Boleh kalian hentikan itu, kemudian mulai ini ya, kita kuis bareng-bareng ya. Kita kuis melalui kuisis ya. Bisa kalian klik link yang ada di grup ya. Link yang ada di grup bisa diklik. Nanti kita bisa mengerjakan bersama dan bisa melihat skor yang paling tinggi siapa ya. Itu artinya sudah saya kirim ke grup ya. Linknya sudah dikirim di grup, silakan bisa diklik ya. Sudah bisa masuk mas? Bisa masuk ya? Nanti kalau sudah masuk semua baru kita mulai ya. Ini kan sistemnya waktu nanti ya. Kodenya itu loh. 085268. Gak bisa? Ini dua peserta sudah masuk kok. Nanti akan menguji pemahaman kalian terhadap materi tadi ya. Duduknya diatur lagi mas, duduknya ya. Duduknya dirapikan lagi duduknya ya. Yang tadi silahkan dikerjakan, bisa dikirimkan ya. Baru 8 peserta yang ikut. Jam 8.50 ya. Jam 8.50 ya. Bisa yang lainnya bisa kok. Oh udah 17. Belum. Ini baru 22 ya. Sebentar nanti ada waktunya nanti ya. 2 menit lagi ya. Kurang 33 ya.
33 orang ya. Kurang 10 orang ya. 9. Kurang 7 orang ya. Yang belum masuk siapa? Bisa masuk nggak? Satu menit lagi ya. Masuk Pak. Emang udah berdua. Udah 32. Ini baru 28. Nama kamu Pak? Ini udah 32. Udah. Ini Sudah mana? Oh ya, udah 32 ya. Mulai ya. Jadi menjawabnya ini menggunakan waktu ya. Kalian sudah pernah mengerjakan ini? Quizzes. Sudah pernah? Udah mulai ya. Pilih jawabannya sesuai dengan itu. Itu klasmennya itu ya. Namanya itu kalau bisa nama asli ya, orang secret. Enggak. Rian siapa Rian itu? Rian itu siapa? Itu langsung bisa dilihat skornya ya. Bal ini masih ngerti jawabannya kok. Sudah selesai. Sebentar. Sudah semua? Nomor 1 siapa ini nomor 1?
Radit. Aku kan mau aku baca sama Nomor 2 siapa? yang Rian siapa? ini Pak. Lagi ya. Baik, sudah semua mengikut tadi kuisis ya. Artinya itu kan menguji pemahaman kalian terhadap materi yang diberikan tadi ya. Tapi nggak masalah. Tadi hasil dari kuisis tadi 80% sudah memahami ya. Cuma mungkin kalah cepat. Ada yang lebih cepat ya. Dan biasanya faktor sinyal juga menentukan ya. Walaupun kamu cepat, kalau sinyalnya lambat kalah dengan yang sinyalnya cepat ya. Jadi nggak masalah. Intinya kemudian tugas yang kelompok tadi saya tunggu nanti dikirim di grup ya, atau dijabri ke saya. Nggak usah di grup, dijabri ke saya saja ya. Kasih nama siapa, kelompok apa ya. Anggota kelompok yang tadi sudah saya tulis. Jadi cukup perwakilan satu orang dari tiap kelompok. Jadi di download bentuknya bentuk gambar JPG ya, atau PDF boleh. Yang penting filenya file jadi, gitu ya. Kemudian kita tiba di akhir pembelajaran. Kita masuk ke refleksi ya. Jadi setelah kalian mempelajari materi tadi, ada yang bisa memberi refleksi atau apa yang telah kita pelajari tadi, Mas Virus? Kira-kira dari hasil materi tadi bisa kamu simpulkan apa? Ya, silahkan Mas Virus. Budaya materi di industri itu cukup penting, Pak. Ya. Di mana tiap bagian itu memiliki peran masing-masing. Seperti ringkas tadi bahwa menyimpulkan barang-barang yang tidak berguna itu dapat dihilangkan dari tempat kerja tersebut dan efisien terhadap waktu ketika mencari sesuatu. Ya. Gitu ya. Ya, makasih Mas Virus. Benar ya. Salah satunya contoh tadi ringkas ya. Masih banyak contoh yang lain ya, belum yang rajin, yang resik, yang rawat ya. Intinya 5R itu tidak harus di industri, tapi kita sebagai siswa atau peserta didik atau warga sekolah bisa menerapkannya di sekolah ya. Tujuannya apa? Tujuannya agar sekolah kita indah. Kalau sekolah kita indah, nanti kita nyaman dalam menerima pembelajaran. Itu ya, paham ya? Ya, baik, untuk materi hari ini saya rasa cukup ya. Untuk materi minggu depan, kalau tidak berbarengan dengan ketarunaan, materinya adalah kita nanti penggunaan alat ukur jangka sorong ya. Ya, jangka sorong dan mikrometer. Karena sebelum nanti kalian praktek di BTC, kalian harus paham penggunaan jangka sorong karena nanti kalian menggunakan untuk mengukur bahan ya. Ada yang ditanyakan sebelum kita tutup? Japri ke saya ya. Nomor saya di grup tadi ya, yang sudah saya share. Salah satu saja ya. Salah satu yang mengirim. Tapi bentuknya sudah jadi ya. Kalau bisa tadi kan karena backgroundnya semua masih hijau, backgroundnya jangan sama hijau semua ya, ganti warna lain. Itu ya, paham ya? Ya. Baik, saya rasa untuk pembelajaran pada hari ini cukup sekian ya. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Sekali lagi semangat ya belajar, terutama selama berada di SMK Pleret ya. Teman kalian sudah tereliminasi 1. Harapannya tidak ada lagi yang menyusul ya. Karena apa? Karena masuk di SMK itu sulit. Kalian sudah tahu sendiri ya, kemarin banyak yang mendaftar. Tapi karena kalian yang masuk, akhirnya yang lain tersisihkan ya. Jangan sampai rugi ya, merugikan orang lain. Seperti itu ya. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya akhiri ya.
Jika saya dalam menyampaikan materi tadi banyak kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.